Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kuliah kita tentang fikih siasah, dan materi pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengantar fikih siasah. Dalam pengantar ini saya akan menyampaikan ruang lingkup dan sedikit ciri-ciri ya, dalam artian apa sih ini fikih siasah ini, gitu loh. Kita belajar ini buat apa dan bagaimana? Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Dan juga saya akan menambahkan tentang tema-tema yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Baik itu tema ataupun subtemanya. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita mulai kuliah kita pada kesempatan kali ini. Oke, adik-adik sekalian, yang pertama kita akan membahas apa itu fikih siasah. Fikih menurut bahasa berarti paham dan mengerti. Menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara yang berupa perilaku berdasarkan dalilnya yang terperinci. Jadi pada intinya yang namanya fikih itu adalah hukum Islam yang membahas tentang perilaku. Oke? Nggak membahas tentang keyakinan ataupun tentang pemikiran, tapi kita membahas tentang perilaku manusia. Nah, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, jadi dalil-dalil itu tidak hanya Al-Quran dan hadis, tapi juga ada dalam metode ijtihad di usul fikih, baik itu dari istihsan, istishab, kemudian masalih mursalah, kemudian uraf, kemudian dan lain sebagainya. Itu ya. Yang kedua, siasah menurut bahasa adalah mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan, dan politik. Jadi namanya siasah ini dari kata-kata sasa ya susu siasatan, yang mana artinya itu ternyata banyak. Nah ya, cuman biasanya kalau kita memaknai atau menggunakan kalimat ini dalam bahasa Arab itu diartikan politik. Cuman bisa juga diartikan dengan mengatur, mengurus, memerintah, memimpin. Banyak sekali kan, membuat kebijakan. Nah, itulah yang arti sebenarnya secara bahasa dari kalimat atau kata siasah. Secara istilah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jadi namanya siasah itu intinya bagaimana sih kita memimpin sesuatu, baik itu negara, baik itu organisasi, baik itu misalkan keluarga, kelas, komunitas dan sebagainya. Khususnya di sini kita ngomongin negara ya. Kita ngomongin negara, yaitu bagaimana mengatur dan memimpinnya untuk dibawa kepada kemaslahatan. Nah, karena yang namanya ngurus negara itu tidak mudah, ngurus keluarga aja nggak mudah, apalagi ngurus negara. Maka fikih siasah adalah aturan yang mengatur, nah, gitu ya. Fikih siasah ini apa? Aturan yang mengatur tentang tatanan hukum negara berdasarkan konsep Islam. Ini konsepnya Islam, berdasarkan konsep-konsep, bukan langsung Al-Quran dijadikan undang-undang gitu, bukan, atau hadis Bukhari dijadikan undang-undang gitu, bukan ya. Dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat. Tetap tujuannya adalah untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Kemudian nggak bisa kita banding-bandingkan gitu ya, antara negara satu dengan negara lain. Kita banding-bandingkan, oh kalau di sana misalkan BBM murah, di sini kok mahal. Oh di sana misalkan apa enak gitu ya, di sini kok mahal, di sini nggak enak. Nggak bisa kita banding-banding gitu. Begitu karena memang kultur, kemudian lingkungan dan situasi politik itu bermacam-macam dalam setiap negara. Bentuk pemerintahan juga bermacam-macam. Nggak bisa kita bandingkan dengan Saudi, misalkan di sana kesehatan gratis, di sini kok bayar gitu kan. Nah,
nggak bisa karena ya sumber dayanya berbeda, kemudian kultur masyarakatnya juga berbeda, sistem pemerintahan juga berbeda. Akan tetapi bagaimana kita dengan fikih siasah ini membawa kemaslahatan yang sebesar mungkin bagi masyarakat Indonesia dan menghindarkan mereka dari kemafsadatan atau mara bahaya atau kerusakan yang parah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya objek kajian fikih siasah. Nah, kita akan bahas apa saja yang dibahas dalam fikih siasah ini. Yang pertama, politik perundang-undangan. Nah, biasa disebut siasah dusturiyah. Jadi yang nggak ngerti bahasa Arab atau nggak terbiasa dengan bahasa Arab ya, coba dibiasakan gitu ya. Nah, ada politik perundang-undangan atau siasah dusturiyah, yang mana itu meliputi pengkajian tentang penetapan hukum tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, bikin undang-undang gitu ya, bikin hukuman yang tidak ada perinciannya di Al-Quran dan Hadis. Kemudian ada peradilan atau qadhaiyah, ini penting ini. Untuk mengadili orang ini penting harus ada ini ya. Oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan atau idariyah. Nah, siasah idariyah, bilangnya istilahnya begitu ya, oleh birokrasi atau eksekutif. Jadi di sini objek kajiannya itu tidak hanya 1-2, tapi fikih siasah ini mencakup, bayangkan, beberapa lini dalam sebuah negara itu. Gimana kita mengaturnya, gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, politik luar negeri, siasah dauliyah atau kharijiyah, yang mana mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim, yang bukan warga negara. Dan hanya tidak itu saja, dan tidak hanya itu saja maksudnya. Baik muslim dan muslim, atau muslim dan non-muslim, non-muslim dan muslim, baik antar negara, apapun itu akan diatur dalam politik luar negeri, gitu ya. Yang mengatur juga lainnya dalam politik dauliyah ini ada politik peperangan, yaitu siasah harbiyah. Ini tentang pertahanan negara gitu, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Nah, inilah yang masuk dalam cakupan dari politik luar negeri, yaitu siasah dauliyah. Kemudian yang ketiga ada politik keuangan dan moneter, yang bisa dinamakan dengan siasah maliyah, yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Nah, bayangkan ini, kita sekarang mau ngomongin negara ini, kita nggak ngerti apa-apa mau ngomongin negara, bingung nanti ya. Nah, maka dari itu, seperti fikih siasah ini, minimal kita bisa menyikapi lah ya. Kita bisa menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah itu ada yang menurut kita itu memberatkan kita, ada yang mungkin menguntungkan kita gitu. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau misalkan benar-benar parah, bagaimana kita harus bersikap? Kalau kita mau protes, gimana kita harus menyampaikan aspirasi kita? Nah, gitu loh. Oke? Selanjutnya, nilai-nilai dasar fikih siasah. Yang pertama dari Al-Quran. Nah, jelas ya, dari Al-Quran, tidak mungkin keluar dari Al-Quran ya. Yang pertama, kedudukan manusia di atas muka bumi. Itu surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi, nilai-nilai dasar fikih siasah ini sebenarnya sangat banyak sekali ya. Kalau kita kumpulkan ya di Al-Quran itu yang namanya nilai-nilai ya, ayatnya aja 6.200 lebih gitu ya, yang mana di situ bisa kita jadikan pijakan gitu. Nah, tapi di sini diambil yang penting-penting saja gitu ya. Adapun ayatnya silahkan lihat di Al-Quran terjemah, yang nggak ngerti Al-Qurannya, yang nggak ngerti artinya ya, silahkan dilihat atau searching di internet bisa. Yang pertama tentang kedudukan manusia di atas muka bumi. Nah, gimana kedudukan manusia itu? Yang kedua, mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Itu nilai dasarnya ya. Al-Mu'minun
ayat 52. Nah, kemudian selanjutnya, yang ketiga, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita harus bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, itu bukan langsung perang atau kita vonis dia kafir gitu, atau kita vonis dia masuk neraka gitu, bukan ya. Musyawarah lah untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, menunaikan amanat dan berhukum secara adil. Nah, ini kita harus menunaikan amanat, bahwasanya pemegang pemerintahan itu mempunyai amanat atau mengemban amanat dari rakyat. Makanya harus berhukum dan juga harus berhukum secara adil. Jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itu ya. Yang kelima, keharusan menaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Nah, ini memang sudah dinaskan ya, sudah diperintahkan oleh Allah bahwasanya kita itu harus taat kepada Allah yang pertama, kemudian Rasul, dan kemudian adalah ulil amri atau pemimpin kita. Jangan seenaknya sendiri, jangan pengen menang sendiri, jangan mengutamakan kelompoknya saja, tapi juga harus taat kepada pemimpin, karena pemimpin itu mau tidak mau dia lebih tahu gitu loh. Walaupun mungkin kita nganggapnya itu dia tidak mampu, tapi seiring waktu dia juga akan mengetahui gitu loh situasi-situasi baik politik, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya dari beberapa aspek. Itu dalam surat An-Nisa ayat 59. Kemudian selanjutnya yang keenam, mendamaikan dua mukmin yang berkonflik. Nah, ini karena mau nggak mau yang namanya pemerintah itu harus bisa mendamaikan rakyatnya yang berkonflik. Gitu ya. Baik itu antar golongan, baik itu beda agama, baik itu dan lain sebagainya, beda pandangan politik. Nah, kalau misalkan kacau ya gimana mau berdiri negara ini ya gitu ya. Gimana kita mau berdiri, gimana kita mau maju gitu loh. Gimana kita mau berpendidikan luas. Nah, kita bisa istilahnya menjadi bangsa yang unggul gitu. Selanjutnya yang ketujuh, mempertahankan kedaulatan negara. Jadi negara itu harus dipertahankan kedaulatannya. Nah, jangan mudah diatur ataupun dipengaruhi oleh negara lain atau kelompok lain yang di luar negara kita sendiri. Nah, itu ada surat Al-Baqarah ayat 19. Kemudian yang kedelapan, menepati janji. Nah, ini kadang kita itu sering ya mendengar bahwasanya pemimpin itu janji-janji melulu, ya kan? Nah, hanya janji-janji doang tapi tidak terrealisasikan. Ingat ada sekalian ya, bahwasanya yang namanya sama juga kita, sampean itu berkeinginan kan nggak semua terrealisasi gitu. Nggak semuanya terrealisasi. Mungkin ketika dia sebelum memimpin gitu kan, terus dia itu melihat bahwasanya oh yang kurang dari daerah saya misalkan itu ini sektor ini. Nah, dan ketika dia sebelum memimpin kan dia nggak punya kewenangan apa-apa gitu untuk mengeksekusi keinginan dia untuk memperbaiki sektor-sektor yang dianggap tidak baik itu. Nah, kemudian ketika dia memimpin, dia akan tahu, oh, secara keamanan begini, kemudian anggarannya begini, harus kemana, harus mana yang diutamakan, gitu. Nah, nanti kalau memang benar-benar tidak terrealisasi satupun dari janji-janjinya, ya bisa kita mengeluarkan aspirasi kita, menyampaikan aspirasi kita. Nah, gitu ya. Di surat An-Nahl ayat 91. Nah, harus menepati janji. Tapi juga kita harus realistis, gitu ya. Tidak semua manusia itu bisa menepati janjinya 100%. Tidak bisa. Susah. Bahkan sebenarnya untuk adil pun juga susah. Nah, tidak usah keadilan, kita ngebawa keadilan di masyarakat, di ruang lingkup desa, kecamatan, atau kabupaten, atau bahkan negara. Kita adil kepada diri sendiri aja hampir ya istilahnya nggak bisa 100% gitu ya. Adil pada diri sendiri, adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya.
memenuhi aturan jika aturan itu memang benar-benar ada. Nah, tapi kan kita sendiri juga susah. Gitu. Oke, selanjutnya 9. Kewaspadaan dalam pertahanan dan keamanan. Nah, jadi kita juga harus wajib waspada dalam pertahanan dan keamanan. Jadi kita sering bingung ya, gimana ini kita katanya bersaudara, umat Islam itu bersaudara. Saudara kita yang ada di Palestina, di negara-negara lain, di Rohingya, itu terkena musibah, gitu ya. Intinya dia berkonflik di negaranya, gitu. Entah dijajah ataupun ditindas ataupun dan lain sebagainya. Sedangkan kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Seakan-akan, gitu kan. Terus gimana, gitu loh. Sebenarnya kewajiban untuk mempertahankan diri itu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Diri kita sendiri, keluarga kita, sekitar kita. Nah, ini ruang lingkupnya sekarang kan sudah ada batasan bangsa dan negara. Tidak bisa kita langsung misalkan, ayo kita beli senjata api, beli persenjataan, kendaraan untuk perang, kita bawa ke Rohingya, kita bela saudara kita yang Muslim. Ya, kita harus punya ada jalannya sendiri, ada mekanismenya sendiri. Ya, tidak mudah gitu ya, karena kita tetap dalam kewajiban yang utama itu menjaga diri kita dan daerah kita terlebih dahulu. Selanjutnya ke-10, peredaran harta pada seluruh rakyat. Ya, ini istilahnya kita pemerataan ya, pemerataan tentang kekayaan. Nah, kekayaan yang dihasilkan dari bumi Indonesia ini, misalkan baik itu darat, laut ataupun udara, itu ya, itu harus merata. Tapi kalau merata 100% ya hampir tidak ada, gitu kan. Nah, peredaran harta intinya dalam peredaran harta pada seluruh rakyat dalam surat Al-Hasyr ayat 7 ini, yang namanya harta dan ketika bisa dinikmati oleh banyak masyarakat ya, kita salurkan. Gitu. Jika memang belum bisa tersalurkan karena pemerintah itu mempunyai kendala atau memang oknum-oknum di dalamnya itu pengen kaya sendiri, ya kita memakai jalur birokrasi yang benar untuk melaporkan harta tersebut. Dan seperti ini kan hanya teori gitu, sedangkan prakteknya kita harus bersama-sama gitu. Nggak bisa kita sendiri melihat sana kok terbelakang gitu kan, baik dari infrastrukturnya, pendidikannya, taraf hidupnya dan sebagainya kok terbelakang. Terus kita seenaknya sendiri, misalkan ngeritiknya itu seenaknya sendiri, tidak tepat sasaran, menyampaikan aspirasinya itu berlebihan. Nah, karena kita memang sudah memilih Indonesia itu berlandaskan demokrasi, bukan kerajaan. Kita itu republik, bukan kerajaan. Oke, selanjutnya adalah hadis. Nah, dari hadis ya. Oke, yang pertama mengangkat pemimpin. Nah, kita wajib harus mengangkat pemimpin, itu harus ya. Karena kalau nggak ada pemimpin, kacau balau sudah. Orang akan berlaku seenaknya, menuruti hawa nafsunya, mana yang kuat, dia menang, dan yang lemah akan ditindas. Selanjutnya, yang kedua, pemimpin harus bertanggung jawab. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin harus bertanggung jawab kepada rakyatnya. Kemudian yang ketiga, menjadikan rasa cinta dalam persaudaraan sebagai dasar hubungan pemimpin dan rakyat. Ini namanya pemimpin itu hendaknya mempunyai kecintaan kepada rakyatnya. Jadi ketika melihat rakyatnya itu kok tidak baik-baik saja, itu seakan-akan mengandaikan bahwasanya gimana kalau itu terjadi pada anak saya, gimana kalau itu terjadi kepada saudara saya. Jadi dia mempunyai empati yang tinggi. Kemudian yang keempat, pemimpin sebagai perisai rakyat. Dia harus bisa melindungi rakyatnya. Bukan hanya perlindungan tentang keamanan saja ya,
tapi juga pangan, kemudian pendidikan, segala sektor. Betapa ruwetnya gitu kan untuk zaman sekarang ini. Zaman dulu juga ruwet, apalagi sekarang gitu kan. 5. Pemimpin harus adil. Nah, ini semaksimal mungkin untuk adil. Nah, oke. Sekarang ada beberapa ulama yang istilahnya dia ahli dalam fikih siasah. Jadi ini saya akan menampilkan beberapa ulama dengan beberapa kitabnya yang biasa dijadikan rujukan dalam bagaimana sih dalam fikih siasah ya, istilahnya ya bagaimana sih mengambil keputusan gitu loh. Sekiranya istilahnya menarik kemaslahatan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan menghindari dari kerusakan. Nah, itu ya. Ulama dalam bidang fikih siasah yang pertama Ali bin Ismail Al-Tamar, kitabnya Al-Imamah dan Al-Iqtisad, Al-Istihqaq. Yang kedua Hisham bin Al-Hakam, kitabnya Imamah dan Al-Mizan. Yang selanjutnya Yaman bin Rohab, kitabnya Isbat Imamah Abu Bakar. Ada juga Imam Abu Yusuf, ini muridnya Imam Abu Hanifah ya, kitabnya Al-Kharraj. Yang selanjutnya Al-Mawardi, kitabnya Ahkam Al-Sultaniyah wal Wilayah Ad-Diniyah. Yang selanjutnya ada Abu Ya'la, kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Kemudian Ibnu Qutaibah, kitabnya Al-Imamah wal Wasiyasah. Nah, ini ulama-ulama zaman dulu ya. Nah, untuk zaman sekarang sangat banyak sekali ya yang ahli dalam bidang politik Islam, siasah, fikih, khususnya di fikih siasah. Dan nanti akan insya Allah dalam kesempatan selanjutnya akan saya sampaikan pemikiran-pemikiran mereka dan siapa saja mereka. Nah, intinya yang punya pengaruh dalam kelompok atau organisasi ya, dalam tubuh umat Islam. Oke, selanjutnya bukan fikih siasah dan ilmu lainnya. Yang pertama ilmu fikih, bahwa fikih siasah adalah sub dari ilmu fikih yang merupakan bagian dari fikih muamalah. Jadi ini fungsional ya, hubungan fungsionalnya ya. Bahwasanya fikih siasah itu kan dari fikih ya. Fikih itu ada dua, ada yang namanya ibadah, ada yang namanya muamalah. Ibadah itu hubungan kita dengan Allah, yang muamalah itu hubungan kita dengan orang lain ataupun dengan diri kita sendiri. Nah, di muamalah ini nanti ada sub-subnya gitu ya. Ada transaksi, ada tentang fikih transaksi, ada fikih tentang pernikahan, ada fikih tentang jinayat, ada fikih tentang siasah. Nah, itu dalam fikih muamalah. Fikih siasah merupakan ilmu peranata sosial ya, dan dia ranting dari ilmu sosial. Nah, karena kita itu istilahnya hubungannya itu dengan masyarakat, dan ternyata masyarakat kulturnya itu berbeda-beda, apalagi kita ya kan dari berbangsa-bangsa dijadikan satu. Kalau di Eropa itu satu tapi menjadi banyak, satu bangsa tapi menjadi banyak negara. Tapi kalau kita tidak, berbangsa-bangsa, bersuku-suku tapi dijadikan satu. Nah, yang kedua ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Nah, ini yang akan sering dipakai nanti dalam mengambil keputusan, menetapkan sesuatu untuk masyarakat, yang mana itu nanti harus mengambil kemaslahatan yang lebih besar. Hal ini karena fikih siasah membutuhkan pengembangan pemahaman dan penafsiran terhadap sumber-sumber ajaran Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak secara tekstual menetapkan dalil-dalil tafsili yang berkaitan dengan siasah. Jadi intinya Al-Quran dan Hadis itu sebenarnya tidak menetapkan, oh bagaimana hal pemerintahan itu nggak ada. Bagaimana apakah harus demokrasi atau harus kerajaan, harus sesuai dengan Rasulullah, bagaimana dengan sesuai dengan Rasulullah itu. Nah, sedangkan Rasulullah itu kan ya, beliau itu ya kepala negara, beliau juga istilahnya ulama, istilahnya ya, beliau juga ahli agama, beliau juga pemimpin spiritual gitu kan. Dan itu kalau dilihat dari umatnya ini ya hampir tidak ada yang komplit kan.
Maka dari itu, memang nggak ada dalam ajaran Al-Quran dan hadis itu yang secara terperinci. Oh, bikin undang-undang tuh gini loh caranya. Oh, harus ada DPR, harus ada Perdana Menteri misalkan, harus ada raja. Nanti setelah raja, cara memilih pemimpin lagi itu gimana? Apakah ditunjuk raja? Apakah harus dengan pemilu dan lain sebagainya? Itu nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya ilmu tafsir beserta metode tafsir untuk memahami bahasa-bahasa dalam sumber ajaran Islam yang dimaksudkan dan relevan dengan pengembangan fikih siasah. Jadi namanya fikih siasah itu harus melihat perkembangan teknologi, sains, kemudian perubahan kultur, karena kita sudah banyak kedatangan pengaruh-pengaruh, pemahaman-pemahaman dari luar gitu loh. Bayangkan K-pop saja yang dari Korea itu sudah begitu mendarah daging seakan-akan gitu ya, mendarah daging di generasi milenial kita. Mereka akan mengikuti bagaimana cara dandannya, bagaimana mereka mengikuti lagu-lagunya, bahkan lebih hafal daripada selawatan gitu loh. Daripada ayat-ayat Quran, hadis, surat-surat pendek, mereka lebih hafal. Di generasi milenial kita itu lebih hafal. Begitulah keadaannya, dan itu tidak bisa dipungkiri. Nah, maka kita sebagai calon pemimpin bangsa, calon yang akan ngurus bangsa ini harus mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. 4. Filsafat politik. Fikih siasah memiliki keterkaitan yang signifikan karena tanpa epistemologi politik, fikih siasah tidak akan mengembangkan jati dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu. Nah, ini namanya filsafat penting ya. Oke, selanjutnya hubungan yang kelima, hubungan yang signifikan akan dirasakan pula antara fikih siasah dengan sosiologi hukum, ilmu sejarah dan sejarah peradaban Islam, dan juga tarikh tasyri'. Tarikh tasyri' itu adalah sejarah penetapan hukum, gitu ya. Nah, dulu nggak ada, misalkan nggak ada haji, oh gimana ceritanya kok diperintahkan haji. Dulu nggak ada puasa sebelum Nabi diutus, oh sekarang gimana kok ada puasa, ceritanya gimana. Sejarah ini memang penting ya, karena di dunia ini rata-rata ya sejarah itu berulang, cuma pemerannya saja yang berbeda. Sejarahnya, metodenya biasanya berulang gitu, baik politik dan lain dari segala bidang begitu. Makanya penting belajar sejarah. Oke, selanjutnya manfaat belajar fikih siasah. 1. Mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan yang adil dalam mewujudkan kemaslahatan. Di mana undang-undangnya diatur dengan sebaik-baiknya ya. Yang kedua, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Benar-benar diorganisir yang baik gitu loh. Jangan memberatkan salah satu, jangan juga istilahnya kelompok ini yang diundurkan terus, yang lain akhirnya nggak kebagian, gitu ya. 3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Ini harus jelas. Jangan mau penguasa itu saenake dhewe gitu ya. Menindas rakyatnya, ya, memiskinkan rakyatnya, mengambil pajak dan lain sebagainya. Yang keempat, dari segi akademik, menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu sosial. Nah, ini kalau dari akademik, menambah wawasan, terutama dalam pengetahuan politik perspektif Islam. Mempelajari akar sejarah politik dan pemerintahan di masa Nabi hingga Khulafaur Rasyidin. Berguna untuk menangkap ide dasar dan prinsip pembangunan politik dan pemerintahannya. Nah, itu ya. Karena Khalifah 4 ini juga berbeda-beda karakternya. Ada yang lembut, ada yang keras, tegas gitu ya. Ada yang dia itu santai, ada yang memang pinter. Semuanya pinter sih. Nah, keempatnya ini, karena mereka semua dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip-prinsip yang diterapkan dalam siasah syariah dapat dijadikan pedoman dan strategi pemberlakuan norma-norma politik pada masa kini. Nah, jadi bagaimana kita punya etika politik yang baik, gitu ya. Enggak pernah jadi tim ses, tapi dia ketika ditawari jabatan yang tinggi langsung mau. Nah, ini yang berdarah-darah ini
kasihan gitu ya. Nah, harus jangan mementingkan diri sendiri gitu. Wah, mumpung jabatan ini saya mau. Nah, ini keruk semua yang diambil jadi stafnya, yang diambil jadi pembantunya nanti dari keluarganya semua, gitu kan. Memperkaya dinasti keluarganya sendiri. Jangan gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang materi kuliah ya. Apa yang akan kita bahas dalam satu semester ini. Nah, kita akan mempelajari fikih siasah. Kemudian, yang pertama kita akan pelajari metode fikih siasah. Metode mempelajari fikih siasah apa saja sih yang dapat kita jadikan metode dalam penerapan fikih siasah ini? Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua selanjutnya tentang fikih siasah perspektif sejarah. Nah, bagaimana dalam perjalanan sejarah ini tentang fikih siasah. Kemudian selanjutnya adalah fikih siasah dusturiyah. Nah, fikih siasah dusturiyah ini adalah akan membahas tentang imamah, kemudian tentang rakyat, tentang waliul amri. Nah, kemudian juga akan membahas tentang ahlul hali wal aqdi, Islam dan negara dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang siasah dauliyah. Siasah dauliyah ini adalah hubungan internasional di waktu perang, baik hubungan internasional di waktu damai, netralitas dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang siasah maliyah. Nah, ini paling banyak ya. Nah, contohnya ya kita akan membahas tentang harta, kemudian tentang pajak, kemudian tentang zakat, hak milik, kemudian harta rampasan perang, ada juga kemudian bea cukai, wakaf, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, ini menjaga umat sebagai maqasid syariah. Maksudnya, umat itu apa sih? Ya, dan umat ini harus kita jaga karena itu memang menjadi maqasid syariah. Tujuan syariat adalah menjaga umat, menjaga rakyat, gitu ya. Dan ada nanti beberapa penyelesaian dalam permasalahan sosial. Baik, Pak adik sekalian, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan semoga mudah dipahami ya untuk materi dalam satu semester ke depan. Nah, memang hal ini mungkin bagi kalian hal yang baru ya. Kemudian juga ini sangat banyak sekali pemikiran-pemikiran yang istilahnya saling bertabrakan. Karena kalau ngomongin kemaslahatan itu juga banyak sekali sudut pandangnya. Nah, maka dari itu terus saksikan dan kemudian ikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini. Semoga hal ini juga bisa memudahkan kita gitu ya untuk memahami bagaimana bernegara yang baik dan bagaimana kalau kita itu mendapat amanah untuk menjadi pejabat, untuk menjadi pemimpin rakyat, itu juga dapat bertugas sebaik mungkin. Nah, intinya begitu. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah, silakan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.